Samsung kalau bikin flagship nggak usah ditanya, udah cakep banget pastinya. Tapi gimana kalau Samsung bikin yang entry level? Halo hai, balik lagi sama gue Ayu. Gimana puasanya hari ini? Harus pada lancar ya puasanya. Oh ya, sebelum mulai boleh kalian ini pada nyumbang dulu like-nya biar gue makin semangat bikin videonya. Dan ini dia Samsung A14 4G LTE. Langsung marki view aja, mari kita review. Kita mulai dari kardusnya yang tipis minimalis. Isinya ada apa aja sih ini? Tentu sudah bisa ditebak dong ya. Ada kabel USB-C itu sih, kartu garansi dan quick guide, di bawahnya langsung ada HP-nya dan di bawahnya lagi ada SIM ejector. That's it, sudah kuduga. Ini kita nggak dapat kepala charger dan casingnya. Samsung A14 LTE ini kalau dilihat-lihat agak mirip flagship S22 sama S22 Plus ya. Lensa kameranya ini ada 3 yang diletakkan secara horizontal, tanpa frame dengan backdoor yang punya motif garis-garis horizontal juga. Dan ini nggak gampang nyeplak sidik jari loh. Desainnya juga cukup bisa menyulap HP ini jadi terkesan mewah ya. Paling framenya aja nih yang agak menggembung gitu, jadi agak tebal. Untungnya handlingnya masih oke. Di kanan ada tombol power yang jadi satu sama sensor fingerprint, di atasnya langsung ada tombol volume. Di kirinya ini ada SIM tray triple slot dual SIM dan tempat micro SD. Di atas cuma ada lubang mikrofon, di bawahnya ada jack audio 3,5 mm, port USB-C dan grill speaker. Ke depan ada layar yang punya bezel yang cukup tebal, walau nggak tebal-tebal amat sih. Poninya masih pakai model motor drop yang sebenarnya harusnya udah jangan dipakai lagi nggak sih tahun ini. Coba aja ya kalau misalnya dikasih punch hole kayak flagshipnya, udah tuh brand sebelah pasti pada minder. Ini HP kan harganya 2 jutaan ya, biasanya banyak yang pakai MediaTek, tapi yang ini beda, pakainya Exynos 850, speednya di 2 GHz. Kapasitasnya udah oke nih, dapat RAM 6 GB sama storage 128 GB. FYI ini juga ada varian yang RAM 4 GB. Biar nggak keteteran buat pakai harian, Samsung ngasih One UI Core 5.1. Ini One UI versi lebih ringan, tapi fitur tetap banyak ya. Basis Androidnya udah 13, dan hebatnya ini dijamin dapat 2 kali update versi Android, sama security patch selama 4 tahun. Kalau baterainya ini udah goceng ya, speed ngecasnya udah 15 watt, udah alhamdulillah banget. Buat patokan performanya, gue coba benchmark pakai Antutu versi 9.5.3. HP ini bisa dapetin skor di 171 ribuan, dan HP ini dapat stability 99,4% pas disiksa pakai 3D Mark Wildlife Stress Test. Gue coba main Mobile Legends, alhamdulillah ini masih aman banget. By default ini dapat settingan grafik high dengan refresh rate high. Gue coba main di 3-4 match itu masih adem aja. Gak ada lag, stuttering, atau frame drop sama sekali. Intinya buat game ringan, HP ini masih aman banget. Buat pakai harian juga ini aman, gak nemuin kendala sama sekali buat pakai chat atau sosmedan. Lanjut, layarnya 6,6 inci, panelnya PLS LCD, resolusinya Full HD+. Tapi sayang banget nih, refresh rate-nya masih di 60Hz saja. Coba komen dong, menurut kalian refresh rate 60Hz itu bakal jadi deal breaker nggak sih buat HP entry level tahun ini? Atau emang wajar aja, mengingat harganya cuma 2 jutaan? Coba komen ya. Buat gue yang jarang ngerasain HP flagship, ya literally beneran jarang. Gue ngeliat warna dan layarnya ini enak dan vibran ya. Yang nggak mungkin juga kan Samsung bikin HP tapi layarnya butek. Layarnya ini ditemenin sama single speaker yang suaranya kira-kira kayak gini. Oke, lanjut lagi, Samsung A14 4G ini punya NFC. Makasih loh Samsung, karena NFC ini penting banget. Secara kan sekarang apa-apa udah serba cashless. Apalagi buat naik transportasi umum kayak gue, tiap weekend tuh pasti balik ke Bekasi. Jadi kan ini bisa lebih gampang, bisa top up e-money atau flash, bisa langsung dari HP. Ya, ketahanan baterainya gimana nih? HP entry level, speknya hemat daya, baterainya goceng. Jaminan baru bakal ngecas pahit-pahitnya 2 hari sekali lah ya. Cuma sayang ini, kepala casannya harus beli lagi dan speednya mentok di 15 watt aja. Jadi kudu sabar, kira-kira tungguin 2 jam 25 menit dari kosong sampai penuh. Lanjut ke kameranya, Samsung ngasih setup triple kamera, lensa wide 50MP f1.8 PDAF, dan surprisingly HP ini punya lensa ultrawide 5MP f2.2 sama lensa makro 2MP. Kamera wide-nya punya detail yang cukup baik di kondisi daylight. Gambarnya tajam, warnanya oke, dan di mid-range-nya juga surprisingly cukup luas. Sayangnya lensa ini kurang bisa handle scene backlight dengan baik. Tapi ini cuma urusan software aja sih menurut gue. Jadi Samsung dimohon banget segera kirimin update-annya ya. Dan of course, di keadaan kurang cahaya ataupun malam, detail ini akan jauh berkurang. Fotonya jadi soft dan noisy, ya emang gitu ya. Kita nggak bisa berharap banyak soal foto low light di HP entry level. Harus sadar diri.
Buat video, kamera wide-nya ini mentok di resolusi Full HD 30fps. Kualitas videonya juga sudah cukup baik, cuma ini nggak ada ace-nya. Jadi ya pasti bakal shaky kalau dibawa jalan. Untuk lensa ultra wide ini sifatnya nice to have aja ya. Namanya juga cuma 5 megapiksel, otomatis detailnya agak ngepas dan noisy di bagian shadownya. Dan juga ini suka ada misalign gitu kalau kita foto-foto di scene backlight. Pindah ke bagian depan, ada kamera 13 megapiksel f2.0 yang lumayan wide. Kualitas ini cukup aja sih, kalian bisa lihat sendiri ya. Buat videonya ini mentok di Full HD 30fps juga, tanpa dukungan ACE juga. Dan kesimpulannya, Samsung Galaxy A14 4G ini kan harganya 2,399 juta yang 4128 atau 2,699 juta yang varian 6128. Menurut gua HP ini cocok buat mereka yang tinggal di daerah ataupun di kota besar tapi nggak terlalu peduli soal 5G. Secara kayak ini sih 5G sampai sekarang belum jelas ya kapan bisa dipakai massal. Yang jelas buat yang tinggal di daerah, kalau beli Samsung itu harusnya sih aman ya soal after sales-nya. Dan jangan lupa juga ini ada jaminan 2 kali pembaruan Android dan 4 tahun security yang harusnya bisa bikin kita sebagai user merasa aman dan lega buat pakai jangka panjang.